makanan pemberian dari tetangga setelah acara syukuran atau selamatan atau tahlilan, karena pada dasarnya makanan itu asal mulanya adalah makanan yang halal. Iya. Ya, nah makanan seperti ini memang pada zatnya asalnya adalah makanan yang halal. Makanan yang halal. Tapi dia menjadi haram li ghairi, faktor dari luar. yakni karena dia merupakan makanan dari amalan-amalan yang menyelisih syariat. Atau sebelumnya di sini syukuran atau selamatan beda ya hukumnya dengan tahlilan. Adapun syukuran atau selamatan ini hal yang tidak ada masalah insyaallah. Misalnya dia masuk rumah baru, dia adakan selamatan. Iya. Dia undang orang makan-makan di rumahnya tanpa ada ritual, tanpa ada ini, ada itu. Dia panggil orang makan. Ya, maka ini insyaallah adalah hal yang diperbolehkan. Masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah pada orang lain. Ya, maka di antara bentuk menceritakannya, mengumumkannya dan sebagai bentuk wujud kesyukuran dalam bentuk perbuatan ya mengundang kaum muslimin untuk makan. Ya, dan ini memiliki asal dalam syariat, yaitu ketika disyariatkan untuk mengundang kaum muslimin pada acara-acara kegembiraan, misalnya walimatul ursh, kemudian nasikahan dan seterusnya. Ya, maka sebagai bentuk kesyukuran, misalnya dia masuk rumah baru dan selainnya, ya, maka dibolehkan dia untuk mengadakan syukuran atau selamatan. Nah, adapun tahlilan, maka ini acara yang tidak disyariatkan. Karenanya lah makanan darinya hendaknya dihindari. Iya. Akan tetapi jika makanan tersebut diberikan pada orang lain, misalnya ada tamu yang bertamu, iya, maka tamu tersebut tidak masalah bagi dia untuk memakannya. Karena asal makanan ini tidak haram zatnya, hanya haram berkenaan dengan perayaannya. Iya. Berkenaan dengan perayaannya. Karenanya misalnya ketika ada keluarga meninggal, ada orang yang meninggal, datang kerabatnya dari jauh, safar kan datang, apakah tidak boleh dikasih makan? Datang bertamu sebagai tamu, datang menginap di rumah kita, apakah tidak boleh dikasih makan? Kan boleh. Dan makanannya dari mana? Hasil buatan itu, dibuat. Maka dia sebagai tamu, dia punya hak untuk makan, dia sebagai tamu. Maka makanan tersebut bagi dia tidak diharamkan. Masa dia ke situ datang yang meninggal itu pamannya, datang ke rumahnya keponakannya, dia pergi makan di warung, kan begitu? Maka yang seperti ini tentunya tidak masalah bagi dia untuk memakannya. Yang terlarang adalah memakan makanan di tempat mayit tersebut di rumah mayit. Bagi orang yang mengadakan tahlilan, bagi orang yang datang ke situ kemudian makan padanya. Apa hukumnya kalau pengobatan menggunakan media air putih yang setelah dibacakan doa lalu kita minum? Maksudnya di sini mungkin meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam air putih lalu itu diminum. Allah alam, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama, sebagian mensyariatkan dan sebagian lain tidak mensyariatkan. Dan Allah alam, karena dipertanyakan pada saya, maka saya sendiri lebih condong pada tidak ada nas yang menunjukkan disyariatkannya membacakan Al-Quran pada air. Ruqyah itu hanyalah diminum ruqyah dari Nabi SAW itu dengan an-nafas. Kadang meliupkan liur sedikit ke tangan kemudian diusapkan, atau kadang langsung membacakan Al-Quran ke mana? Ke orang yang tertimpa penyakit. Adapun membacakan Al-Quran pada air lantas diminum, maka seperti yang kata Syekh Rabi' hafizahullah katakan, tidak ada nas yang menunjukkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah mengamalkan amalan seperti itu. Walaupun Ibnul Qayyim ada menyebutkan, tapi tidak terbatas pada nas. Adapun sabda Nabi SAW bahwa ketika beliau ditanya tentang ruqyah, a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkan, perlihatkan pada saya bentuk ruqyahmu, tidak mengapa ruqyah yang tidak ada kesyirikan. Maka tentunya di sini tidak bisa kita pahami kalau begitu semua ruqyah yang tidak ada syiriknya boleh. Karena bagaimanapun juga ruqyah itu ibadah. Ruqyah itu ibadah, dan ibadah harus terkumpul padanya dua syarat. Selain tidak boleh syirik, harus ada mutaba'ah. Maka kaifiat meruqyah juga harus ada mutaba'ah.
Oke, karena ialah sebagian ulama seperti Syekh Al-Fauzan, seingat saya, ketika ditanyakan hukum meruqyah dengan adzan, menggunakan adzan, ya, atau ulama lainnya disebutkan tentang meruqyah dengan adzan, mereka menjawab adzan bukan untuk seperti itu, adzan untuk memanggil orang salat. Ya. Atau misalnya ada orang meruqyah pakai murattal, sekedar putar murattal, ya, kemudian untuk meruqyah dirinya. Kita katakan ini diperbolehkan, berhubung ini tidak syirik, kan tidak, kan begitu? Ini meruqyah yang murattal bid'ah, ya, kan begitu? Padahal tidak ada kesyirikannya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa sabda Nabi tidak masalah dengan ruqyah selama tidak ada syiriknya. Ini tidak bisa dipahami. Pokoknya yang penting bukan syirik. Ya, tetap harus terkait dengan mutabah. Ya, karenanya barang siapa yang berpendapat dibolehkan membaca Al-Quran pada air kemudian diminum, maka hendaknya dia mendatangkan dalil, ya, dari Nabi SAW atau para sahabat yang mengamalkan amalan tersebut. Baik, cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.